Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rafif dengan NPM akhir 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mekanika tanah 2 yang menggunakan slide untuk mengetahui faktor safety timbunan. Ya, yang pertama saya sudah mempunyai data tanahnya, atau saya pakai data tanah ini, di mana itu untuk proyek perencanaan teknik jembatan nasional Provinsi Aceh. Total kedalamannya adalah 20,45 meter. Berikut adalah data tanahnya. Untuk dimasukkan ke slide, pertama saya mengklasifikasikan dulu berdasarkan kedalamannya, di mana dari kedalaman 0,5 sampai 1 itu ada lempung sumber kerikil, dan di sini bisa dilihat. Nah, ini untuk ke lapisan kedua ada pasir kerikil, lapisan ketiga ada pasir halus berlanau, untuk lapisan keempat ada pasir berlempung, untuk lapisan kelima ada pasir halus berlanau, untuk lapisan keenam ada pasir halus. Dimana saya di sini sudah mengklasifikasikan, yaitu untuk yang lapisan pertama masuknya ke fish deep, terus lapisan kedua ke dense, lapisan ketiga masuknya medium dense, 4 dan 5 sama masuk ke medium dense, dan yang ke-6 masuknya ke dense. Ya, bagaimana caranya mengklasifikasikan? Pertama, saya sendiri memasukkan ke NSPT, terus melihat reference SPT-nya. Di sini terlihat saya menggunakan handbook Geotechnical Investigation untuk mengetahui klasifikasi tanahnya untuk mencari P dan strength-nya, dimana kalau clay saya menggunakan 5.3, dan untuk pasir biasa menggunakan 5.4, dan untuk P-nya menggunakan 7.9, dan ini untuk gamma dry dan saturated-nya. Ini berikut adalah data interpolasi dari lapisannya, di mana saya menggunakan rumus interpolasi ini. Y sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 tambah Y1, di mana Y adalah P yang ingin dicari atau mungkin C yang mau dicari, dan X1 nya kita diambil dari N3, di mana data N3 itu ada di sini. Lalu X2 nya total N nya, maksud dari total N nya adalah penjumlahan dari N1, N2, N3. Untuk Y1 nya, untuk yang B menggunakan dari tabel 7.9, dilihat dari data NSPT nya. Misalnya ini data NSPT nya 15,5, berarti masuknya ke soft non organic itu 25 sampai 15, 15 sampai 25, dimana Y1 nya 15 dan Y2 nya 25. Lalu dimasukkan rumus interpolasi dan ketemulah 14,35. Begitupun seterusnya untuk lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu, maupun untuk yang C nya seperti itu.
Setelah menemukan data lapisannya, saya di sini langsung memasukkan data-datanya ke dalam slides, di mana akhirnya terbentuk seperti ini. Dan karena di data tanahnya tidak ada timbunan, maka saya asumsikan timbunannya seperti Bu Hima, yaitu dengan beban 10 kN per meter kuadrat per meter persegi dan mempunyai tinggi 5 meter. Terus untuk hasilnya, sebentar. Untuk hasilnya sendiri, ya, oh ya, maaf Bu. Untuk hasilnya sendiri ada di tabel Excel ini, yaitu safety faktornya ketemu 1,1. Ini untuk slice datanya ada yang ke atas sebesar 0,03, terus ke kiri sebesar 0,006. Itu terlalu kecil mungkin, dan ini ketemu data slide-nya dimana fs-nya 1,14, momen resistingnya ketemu 25,13, driving momennya ketemu 21,95, X-nya 8,09, Y-nya 67,03, R-nya 46,7 menggunakan metode Bishop. Nah, kalau misalnya menggunakan metode Janbu, itu kurang lebih fs-nya sama, mungkin yang berbeda dari XY-nya dan R-nya itu beda sedikit. Nah, apakah fs-nya faktor safety-nya 1,14 itu sudah cukup? Menurut saya sudah cukup, karena awalnya kalau misalnya dilihat dari faktor safety buku SNI itu persyaratan perancangan itu banyak untuk batu, untuk fondasi maupun gedung-gedung faktor safety-nya 1,5 sampai 2, tapi di sini saya menemukan untuk pengaruh beban gempa diperhitungkan jika lereng galian atau timbunan direncanakan dibangun di dekat area pemukiman atau dibangun dengan kriteria kepentingan strategis, yaitu dengan kondisi tidak boleh mengalami keruntuhan. Dan di sini ada faktor keamanan minimum yang disyaratkan untuk analisis menggunakan model pseudostatik adalah lebih besar dari 1,1 dengan menggunakan koefisien Smith, dan menurut saya ini sudah lebih dari 1,1 meskipun lebih sedikit. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.